selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 716, Narnia. Anaknya Natalia, Cika keponakannya Maya, dikabarkan hari ini menghilang. Natalia yang tak lain temannya Rena, anak dari pengusaha Pak Bargali, menjadi panik dirinya. Narnia putrinya yang lucu itu tiba-tiba tak ada di depan rumahnya. Pembantu yang mengasuhnya pun sama, hilang tak ada kabarnya. Berita itu membuat keluarga besar Pak Bargali menjadi kebingungan semua, langsung dilaporkan ke polisi. Natalia pun tak sadarkan diri, karena begitu kaget sekali. Begitu halnya dengan ibu dari Cika, yang tak lain kakaknya Maya, yang kehilangan anaknya. Sangat-sangat ketakutan dibuatnya. Maya pun belum tahu akan kabar itu, karena Maya kini bersama Anggun, serta pula mama dan papanya Anggun, yang sudah sampai di rumahnya Kenshin. Mereka pun disapa oleh bos besar. "Selamat pagi bapak dan ibunya." "Selamat pagi dengan mbaknya berdua. Selamat datang di rumah saya ini." Bos besar dan mamanya Kenshin tersenyum, menyapa dengan hangat sekali. Kemudian bos besar melanjutkan bertanya, "Oh ya, apa bapak dan ibu sekalian sedang mencari Kenshin anak saya?" Anggun menjawabnya, "Oh iya pak, benar. Kami kesini mau bertemu Mas Kenshin. Kita mau mengucapkan terima kasih, khususnya mama saya ini, yang telah dibantu oleh Mas Kenshin. Mama yang kemarin sakit dan harus operasi di luar negeri. Saat itu tak ada pesawat yang bisa disewa, tapi Mas Kenshin yang menolong, dengan membantu meminjamkan pesawat terbang untuk mengantar Mama, hingga Mama bisa selamat dan sehat kembali. Jadi Mama ingin bertemu langsung dengan Mas Kenshin di sini." Mamanya Anggun pun juga bicara sama seperti Anggun putrinya. Mendengar apa yang dikatakan itu, bos besar pun menjawabnya, "Oh begitu ceritanya. Syukurlah ibunya ini bisa sehat kembali. Saya senang sekali. Senang mendengarnya, sebab Kenshin anak saya bisa membantu. Masalah meminjamkan pesawat itu hal yang biasa. Kalau ada yang perlu untuk kebutuhan darurat, bapak ibu dan mbaknya tak usah segan mengatakan. Kami terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan. Tapi maaf sebelumnya, Kenshin anak saya sekarang tak ada di rumah. Kenshin baru saja berangkat ke Belanda, untuk memimpin meeting di sana, menggantikan ayahnya yang sudah berumur ini." Bos besar tersenyum. Mamanya Kenshin pun sama, penuh ramah tamah bicara, hingga membuat Anggun dan Maya, serta papa dan mamanya Anggun, jadi merasa tak segan lagi, seperti bertemu keluarga sendiri, karena sikap bos besar dan mamanya Kenshin, yang sangat bersahabat, tak ada rasa sombong sama sekali. Meski beliau ini salah satu orang paling kaya, Anggun merasa dekat, bahkan sempat berhayal jadi menantunya. Waduh, baper amat Anggun ini. Nggak ingat apa kemarin sikapnya. Kemudian Nita terlihat keluar, berpamitan pada ayah dan mamanya. Bos besar pun mengenalkan, "Oh ya, ini Nita, adiknya Kenshin. Anak saya satu yang perempuan." Nita pun tersenyum pada Anggun dan Maya. Tersenyum pula pada mama dan papanya Anggun. Kemudian Nita ditanya mamanya, "Mau kemana kamu Nita?" Nita menjawabnya, "Mau menjemput Kayla dan Kenzo Rima. Nita mau main bersama Kak Kaori." Mamanya pun bicara, "Kalau gitu jangan main keluar dulu Nita. Bawa cucu mama di sini saja. Main-mainnya di dalam rumah. Apa kamu nggak dengar berita? Sekarang lagi ada penculikan anak kecil. Jadi kalau keluar harus pakai pengawal. Mama nggak mau ada apa-apa dengan cucu mama. Katakan juga pada kakakmu, agar kakak iparmu menjaga Kenzori dan Kayla." Nita menjawabnya, "Baik Ma, Nita mengerti." Kemudian Nita berangkat, dengan menaiki mobil Ferrari. Mobil Ferrarinya sendiri, tentu saja ada pengawal yang mengikuti, yang tak diketahui Nita, untuk menjaga Nita, serta Kenzori dan Kayla nanti. Kemudian Anggun bertanya, "Oh ya Pak, rumahnya besar sekali ya?" Sampai naik mobil tadi masih terlihat. Maya pun menyimaknya.
Bos besar lalu menjawabnya, "Oh itu rupanya. Banyak juga yang bilang begitu. Tapi ini bukan rumah saja. Di sini ada kantor juga. Ada tempat pertemuan. Tempat meeting bagi pemimpin perusahaan. Kebetulan hari ini hari libur." Di tengah bos besar bicara begitu, anak buah bos besar pun datang ke situ. Lalu bicara memberitahukan, "Oh ini bos besar. Baru saja Tuan Muda mengabarkan. Kalau Tuan Muda nanti akan transit ke Australia, Tuan Muda akan turun di sana. Kata Tuan Muda ada hal yang penting. Untuk meetingnya nanti diserahkan pada Pak Michael yang memimpin, yang tiba lebih dulu di Belanda." Bos besar pun bertanya, "Terus apa sudah diberitahu Kenshin? Kepentingan apa sampai turun sendiri di Australia? Apa menyangkut perusahaan di sana atau ada hal penting yang lainnya?" Anak buahnya pun menjawabnya, "Oh itu Tuan Muda tak bilang bos mengenai hal pentingnya. Tuan Muda hanya berpesan begitu." Anggun dan Maya pun mendengarnya. Papa dan mamanya Anggun pun sama. Kemudian Anggun bertanya, "Oh ya Pak Mas Kenshin kok bisa transit dulu ya? Kan sedang naik jet private sendiri." Bos besar menjawabnya, "Oh itu Kenshin naik pesawat komersial. Yang naik jet private perusahaan adalah orang yang bersamanya, yang ikut meeting di sana. Tapi anak saya itu lebih memilih berangkat sendiri. Naik pesawat yang biasa, pesawat komersial yang pada umumnya. Tadi pun berangkat ke bandara. Kenshin naik taksi online tak mau diantar sopir. Apa mbaknya tadi melihatnya? Kan jalannya satu arah di belokan yang sama." Maya menjawabnya, "Oh iya om benar, kita tadi melihatnya. Ternyata itu Mas Kenshin. Oh my god aku kira siapa tadi." "Anggun kamu kan masih ingat apa yang kita bicarakan itu?" Anggun menjawabnya, "Iya Maya aku masih ingat sekali." Kemudian Anggun dan Maya dipersilahkan menikmati hidangan. Makan-makan ramah tamah. Begitu halnya dengan papa dan mamanya Anggun. Mereka pun tak habis pikir tentang Tuan Muda yang bernama Kenshin di sini. Orangnya sangat sederhana sekali. Anggun pun bicara dalam hatinya. Padahal dia punya pesawat private jet sendiri. Tapi naik pesawat komersil yang biasa. Punya mobil Lamborghini yang mewah sekali. Malah naik taksi online ke bandara. Anggun terkesima. Begitu pula dengan Maya. Sedang Kenshin yang membatalkan ke Belanda untuk menjadi pemimpin rapat di sana. Rupanya Kenshin punya alasan yang sangat kuat sekali. Sangat penting dan harus diikuti. Saat Kenshin duduk di kursi tunggu bandara, Kenshin seperti melihat anak kecil yang kemarin dilihatnya. Anak kecil itu digendong seorang wanita. Seorang wanita yang bukan ibunya. Tak hanya sendiri, mereka ada bertiga, masing-masing membawa anak pula. Serta bersama laki-laki yang di sampingnya. Salah satu anak kecil yang dilihat Kenshin itu seperti Narnia, anaknya Natalia, cucunya Pak Bargali yang punya masalah dengannya kemarin. Kenshin pun jadi bertanya, "Kok tak ada Natalia mamanya di sini?" Di sela itu Kenshin mengirim pesan ke Rena. "Oh ya Mbak Rena. Kemarin yang menang lomba puisi. Katanya temannya Natalia itu ya. Pandai juga ya Natalia. Pasti anaknya nanti pandai berpuisi." Si Rena Larazati pun membacanya. Langsung Rena menjawabnya, "Oh ini Mas Kenshin Natalia temanku lagi ada musibah. Anaknya Narnia hilang diculik orang. Sekarang aku mau ke rumahnya. Nanti aku hubungi lagi ya. Soalnya ini aku lagi di jalan." Membaca pesan Rena seperti itu, Kenshin kaget jadinya. Ternyata mereka yang tadi adalah penculiknya. Kenshin pun mencarinya. Tapi mereka sudah naik pesawat dengan tujuan Australia. Kenshin pun dengan cepat-cepat bicara pada pihak bandara agar memeriksa CCTV di tempatnya menunggu tadi. Karena ada anak kecil yang diculik. Tapi pihak bandara tak percaya. Yang bertugas saat itu tak update berita. Laporan Kenshin hanya diiyakan. Tak ditanggapi dengan serius. Mendapati hal begitu, tak ada waktu lagi. Kenshin segera naik pesawat yang ditumpanginya. Kebetulan akan transit di Australia. Sementara itu, tangisan kesedihan dirasakan oleh keluarganya Natalia, keluarganya Wati juga, serta keluarga dari Maya, karena kehilangan anak yang disayangi. Hingga Maya dan Anggun, serta papa dan mamanya Anggun,
Singkat cerita, sudah meninggalkan rumahnya Kenshin. Maya pun di tengah jalan. Kemudian melihat handphonenya, ada pesan yang masuk dan telepon dari tadi. Maya pun membacanya, terkaget sekali dirinya. Keponakannya Chika, hilang diculik orang. Maya pun menangis dilihat Anggun temannya. Anggun bertanya, ada apa Maya? Ada apa memangnya? Apa yang terjadi? Detik-detik Kenshin menjadi penolong dari 3 keluarga itu akan segera terjadi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.